Shalom Mama Papa dan anak-anak. Ini adalah panduan Mama Papa dan anak-anak untuk mengikuti ibadah Check-Kids online service di rumah. Dan beberapa hal yang dapat membantu Mama Papa untuk membimbing anak-anak dalam beribadah online. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Yang pertama, link untuk ibadah Check-Kids bisa diakses dengan cara search akun di YouTube channel CCW Creative Kids. Yang kedua, ajaklah anak-anak untuk berpakaian rapi selayaknya mau ke gereja seperti biasanya ya. Yang ketiga, persiapkan Alkitab atau gadget untuk memulai ibadah Check-Kids online. Yang keempat, ajaklah anak-anak untuk mengikuti ibadah Check-Kids online dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh tim teachers. Yang kelima, orang tua membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah Check-Kids online dan mendorong anak-anak untuk terlibat secara aktif. Misalnya, bernyanyi dan menari pada waktu praise and worship, duduk diam dan mendengarkan pada waktu sermon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, sebelum kita mulai Sunday School-nya hari ini, aku mau kita warm up dulu ya. Warm up ini bertujuan supaya nantinya kita lebih semangat dalam mendengarkan Sunday School-nya. Oke, now let's begin. Aku punya 3 gerakan, dan gerakan yang pertama adalah side turn, seperti ini. Oke, so you guys can follow after me. So let's begin. Aku akan hitung sampai 10 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! So, let's move on to the second move. Gerakan yang kedua adalah jumping jacks. So, kalian semua udah pasti tahu kan jumping jacks seperti apa? Sekarang kita mulai ya. Aku akan hitung sampai 10 juga. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Good job! Capek banget ya kita. So, kita move on to the third move. Gerakan yang ketiga adalah side bend. Side bend, very easy. Kita sekarang mulai ya, dan aku akan hitung lagi sampai 10. Seperti ini. Okay, so you guys can follow after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Kita udah finish our warm up. Sekarang kita mulai ya untuk Sunday School-nya. Happy Sunday kids!
selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti dirimu dan diriku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, supaya kami bisa duduk diam yang fokus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berdoa kalian dalam keadaan yang sehat dan memiliki hati yang ceria dan gembira. Ngomong-ngomong tentang hati, kakak kali ini mau cerita tentang iri hati. Apa sih iri hati?
iri hati itu rasa tidak puas yang muncul karena kita merasa kalah sama teman-teman kita. Misalnya, teman kita punya iPad yang lebih bagus, punya baju yang lebih bagus, punya mainan yang lebih bagus. Terus kita ngerasa kesel, ngerasa marah. Nah, itu namanya iri hati. Nah, untuk kita belajar iri hati, kakak mau ngajak adik-adik semua mempelajari nih di kitab Kejadian bab 4 ayat 1-16. Cerita tentang Kain dan Habel. Kita baca sama-sama yuk. Kejadian 4 ayat 1-16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Jadi Kain ini anak pertama. Nah, maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adiknya Kain. Dan Habel ini jadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga gak mau kalah. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain yang petani itu dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain merasa kesel. Lalu firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang rumput nih, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu Kain membunuh Habel. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Lalu Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Amin. Nah, cerita ini mengajarkan kita tentang iri hati. Jadi cerita ini Kain iri dengan Habel, dengan korban yang diberikan Habel kepada Tuhan. Adik-adik, gimana sih kita tahu kalau kita ini sedang iri terhadap orang lain? Kalau dari cerita ini,
ketika Kain tahu kalau Tuhan itu lebih suka persembahan Habel, seharusnya ia turut bahagia buat Habel. Sebaliknya, justru Kain kesel ketika tahu bahwa ia kalah dari persembahan Habel yang lebih disukai Tuhan, sehingga ia iri dan membunuh Habel. Kalau adik-adik gimana? Misalnya nih, ada teman-teman yang kepilih jadi tim sepak bola, atau tim tari, atau tim basket, atau tim cheerleader mungkin. Terus sedangkan kalian enggak. Nah, adik-adik bisa nggak ikut seneng sama temennya yang berhasil masuk tim basket atau tim sepak bola atau tim yang lainnya? Atau malah kalian jadi kesel, kok aku nggak dipilih, kok lebih milih dia? Kalau misalnya teman-teman kalian punya handphone baru, punya gadget baru, punya mainan baru, kalian ikut seneng nggak? Atau kalian malah kesel, marah, terus minta ke papa mamanya? Coba adik-adik pikirkan contoh lain coba. Di sekolah, di tempat main, di perkumpulan teman-teman di rumah. Coba, kalian pernah iri nggak sama teman kalian? Nah, kalau misalnya kita pernah iri sama teman-teman kita, gimana sih caranya kita biar nggak iri lagi? Nah, kakak kasih tips biar kita nggak iri lagi. Biar kita tidak dipenuhi dengan iri hati. Yang pertama, kita harus belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Kalau misalnya teman-teman kalian punya iPad baru sedangkan kalian belum, nggak apa-apa, tetap bersyukur. Karena iPad kita masih bisa berfungsi dengan baik. Kita masih bisa main games yang lebih seru, yang keren juga. Kita masih bisa kok main games itu, kan juga nggak rusak, apa-apa. Nah, tips yang kedua, kalau misalnya teman-teman kalian lebih keren nih gadgetnya apa segala macam, atau masuk tim yang keren, jadikan itu motivasi buat kalian untuk jadi lebih baik lagi. Misalnya, wah kalian belum masuk ke tim basket, kalian harus giat berlatih agar nanti juga terpilih masuk ke tim basket. Jadi itu bisa jadi motivasi kalian untuk jadi anak yang lebih baik lagi di kemudian hari. Gitu. Jadi mulai sekarang, yuk kita harus belajar untuk nggak iri hati sama teman-teman kita. Kita harus bisa bersyukur, kita harus bisa celebrate kesuksesan teman kita. Jangan iri hati. Hati kita harus bahagia, hati kita harus senang. Karena hati yang gembira adalah obat. Nah, itu tadi cerita dari kakak untuk hari ini. Kakak berdoa firman yang dibagikan jadi berkat buat kalian dan tumbuh, dan kalian bisa berbuah banyak sehingga teman-teman kalian melihat bahwa kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, kalau gitu Kanuel akan undur diri dulu. Kita sudahi dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita yang menarik selanjutnya di minggu depan. Oke? Happy Sunday semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya kami punya hati yang tulus, selalu bersyukur dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. It's offering time! Friendly reminder for those of you who wants to give your offering, then you can ask your parents to transfer it here. Have a blessed Sunday everyone, and see you next week!